Untuk pola tanam kopi sistem pagar dengan gang 3 meter, kemudian dibuat jarak antar pohon itu 1,5 meter, lalu dalam satu lubang tanam dibuat 2 pohon. Nah, kalau gitu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani kopi, pemirsa channel Studi Kopi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Sehat selalu, sukses, dan barokah rezekinya. Terima kasih buat teman kita yang bertanya tadi, bahwa kita jadi seorang petani memang butuh kreativitas, selalu berinovasi. Sukses selalu, Bang. Kalau menurut saya, sistem pagar ini kan kita adopsi dari Brazil ya. Mereka sudah sukses melakukan pola tanam sistem pagar dengan jarak tanam gangnya 3 meter atau gangnya 2,5 meter. Untuk kopi Robusta jarak tanam 1 meter. Kalau Arabica mungkin agak bisa dipepetkan sedikit, misalnya 0,75 atau 0,5 kali 3 meter. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah modern di dalam menanam kopi ini di Brazil maupun di Vietnam. Seperti yang kita pelajari baik dari channel YouTube teman-teman kita maupun dari channel YouTube-nya orang-orang di luar sana. Bagaimana kalau seandainya gangnya 3 meter, kemudian jarak antar lubang tanam itu 1,5 meter, kemudian di dalam satu lubang itu ditanam 2 anakan kopi. Dan itu menurut saya tergantung dari kemampuan kita memberikan pupuk nantinya. Karena kebutuhan satu tanaman dengan 2 tanaman di dalam satu lubang tentu akan berbeda. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita perhatikan di kebun kami di sini, jarak tanam kita adalah 1 meter, kemudian gangnya juga 3 meter. Seperti ini kondisinya. Kita bisa bayangkan juga kalau seandainya 2 batang di dalam satu lubang ya. Dan tentunya akan lebih baik ya. Dan tentunya menurut kami, daripada langsung kita tanam 2 dalam satu lubang, barangkali akan lebih baik seandainya 1 batang ini langsung kita siapkan 2 cabang di awal. Sehingga nantinya akan berbentuk V ini cabangnya. Artinya sama juga dengan kita memiliki 2 pohon kan. Dan tentunya persaingan oleh tanaman ini dalam mendapatkan bahan makanan itu tidak lagi terlalu kompetitif. Ya, itu menurut kami. Oke Bang, demikian kira-kira pendapat dari kami. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman, yang lebih tahu, yang lebih pakar tentunya silakan tulis di komentar. Mari kita berdiskusi. Perawatan bibit kopi di polybag agar tumbuh subur. Teman-teman, setelah benih biji kopi kita semai, itu biasanya 2 bulan, itu sudah tumbuh kecambah segini. Kemudian tentu kita pindahkan ke polybag ya. Ukuran polybag yang kami biasa gunakan ukuran yang kecil aja. Sekitar 10 kali 15. Supaya tanaman kopi kita di polybag tumbuh dengan subur, tentu kita menyediakan media tanam yang subur tentunya untuk tanaman kita. Kalau kami memberikan campuran tanah dan pupuk kandang, dan akan lebih baik lagi tentunya dicampur dengan sekam bakar ya. Kalau mau disemprot lagi dengan asam humat, tentu itu akan lebih baik lagi. Kalau kami memberikan campuran itu pupuk kandangnya 1, tanahnya 3. Kalau di daerah sana tidak sulit mencari pupuk kandang, ya mungkin porsinya diperbanyak lagi gitu kan. Setelah campuran media tanam tadi kita masukkan ke polybag, kemudian kita tanam, dan tentunya harus sering disiram juga ya di awal-awal. Ya minimal sekali sebulan kita berikan kocor dengan pupuk NPK. Yang biasa kami lakukan seperti itu. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman lain silahkan tulis di komentar. Mari kita diskusi. Pemupukan kopi sebaiknya dilakukan di bulan apa? Kita melakukan pemupukan itu tergantung kepada kondisi tanaman itu sendiri, kemudian umur tanaman itu sendiri. Untuk kopi kami melakukan pemupukan sekali 3 bulan. Untuk cara pemberian pupuk itu juga tergantung kepada kondisi cuaca ya. Kalau cuacanya lagi musim kemarau, sebaiknya kita menggunakan sistem kocor dan harus sering dilakukan. Dan pada musim penghujan itu sebaiknya diberikan melalui tabur di sekeliling batang. Untuk tanaman kopi, kami melakukan pemupukan pertama itu di 3 bulan awal itu memberikan NPK aja. Kalau ingin memacu pertumbuhannya akan lebih baik lagi jika diberikan pupuk organik cair yang diberikan melalui kocor di sekeliling tanaman itu. Buat teman-teman yang nyari pupuk organik cair, saya sudah sematkan di keranjang di bawah. Silakan dibeli di sana. Buat teman-teman yang ada masukan lain, silakan tulis komentar. Jangan lupa follow.
Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Sukses, sehat, barokah selalu buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum.